Selamat pagi, Mbak. Dengan Mbak Nela ya? Iya, mas. Baik. Mbak masih ingat dengan saya nggak? Mas Malvin ya? Ya, betul Mbak Nela. Baik Mbak, di sini kedatangan saya di sini, saya akan melakukan edukasi mengenai perawatan perineum dan kebutuhan seksual setelah melahirkan. Untuk waktunya sendiri kurang lebih 15-20 menit ya Mbak Nela. Ya. Apakah Mbak Nela bersedia? Ya, bersedia mas Malvin. Baik, untuk tempatnya mau di sini atau mau di tempat yang lain? Di sini aja mas. Di sini saja ya. Baik, sebelumnya apakah Mbak Nela ada keluhan? Nggak ada. Ada nih, ada. Ada. Kalau nyeri itu masih nyeri, tapi nggak nyeri kemarin. Sama saya Ya. tuh masih khawatir kalau BAB itu jahitannya gimana. Oh ya, Jahitan di baik. sini di perineumnya. Masih khawatir tentang jahitannya apakah takut copot seperti itu ya Mbak? Ya, betul mas. Oh ya. Baik, di sini ada leaflet ya Mbak. Hmm. Ini bisa dibaca. Saya akan menjelaskan mulai dari perawatan perineum. Oh ya, oke. Nah, perineum sendiri merupakan area yang terletak di antara alat kelamin atau vagina pada wanita atau skrotum pada pria. Nah, kemudian untuk luka perineum sendiri yaitu robekan yang terjadi pada jaringan lunak di area perineum, yaitu daerah di antara vagina dan anus kalau pada wanita. Kalau robekan ini biasanya itu terjadi saat proses persalinan ya Mbak Mela. Oh ya. Seperti itu. Kemudian untuk kapan waktu yang tepat untuk perawatan perineum, waktunya itu 3 saat Mbak Mela. Pada saat mandi, buang air kecil, buang air besar, itu sekalian dibersihkan. Untuk lukanya sendiri, untuk pada saat BAB itu jangan terlalu mengejar, karena dilakukan untuk akan menimbulkan pendarahan lagi. Itu. Kemudian untuk tujuan dari perawatan perineum sendiri, tujuannya yaitu mencegah infeksi. Nah, infeksi itu biasanya dari bakteri-bakteri jika tidak dilakukan pembersihan secara rutin. Kemudian mencegah pendarahan. Kemudian meringankan nyeri. Jika terus diganti katanya itu tidak ada kuman-kuman di situ kan tidak akan terjadi infeksi. Seperti itu. Kemudian mempercepat penyembuhan juga. Kemudian yang terakhir itu meningkatkan kenyamanan. Kemudian tata cara melakukan perawatan perineum sendiri itu bisa dengan mencuci tangan sebelum dan sesudah untuk di area kemaluan. Kemudian membasuh kemaluan dari arah depan ke belakang agar kotoran itu tidak ke bagian luka dan tidak menimbulkan infeksi yang akan menambah keparahan dari luka tersebut. Kemudian membersihkan area perineum itu dengan air yang hangat dan sabun yang lembut. Tidak menggunakan sabun batangan, tidak langsung digosok seperti itu, tapi pelan-pelan dan secara perlahan. Kemudian menghindari sabun yang mengandung bahan kimia keras karena dapat mengiritasi luka. Kemudian melakukan kompres dingin menggunakan es batu, kantong es yang dibungkus handuk agar tidak terlalu dingin ya Mbak Mela. Nah, untuk kompres dinginnya sendiri bisa dilakukan sekitar 20 menit. Nah, untuk mengurangi pembengkakan dan rasa nyerinya. Untuk nyerinya sendiri Mbak Mela, nah yang dirasakan Mbak Mela itu nyerinya seperti apa? Seperti di remah-remah? Ya, terus susu mas.
Oh, seperti ditusuk-tusuk ya? Iya. Ya, baik. Kemudian yang selanjutnya mengeringkan perineum setelah terkena air dengan handuk yang bersih. Kemudian cara mengeringkannya dengan menepuk-nepuk area perineum dengan handuk yang bersih dan kering. Kemudian menghindari menggosok karena akan menimbulkan bisa iritasi, kemudian lukanya itu nggak cepat sembuh dan menimbulkan luka baru dan berdarah lagi seperti itu. Kemudian yang utama ini Mbak Mela, yaitu mengganti pembalut maupun celana dalam yang baik harus terbuat dari bahan yang menyerap keringat. Contohnya itu seperti bahan dari katun, itu menyerap keringat seperti itu. Baik Mbak Mela, apakah ada pertanyaan yang ingin ditanyakan sebelum saya lanjut? Enggak sih. Enggak ada ya Mbak Mela? Baik Mbak Mela, jika Mbak Mela sudah memahami, bisa dijelaskan lagi secara singkat saja, apa itu perineum? Perineum itu adalah area yang terletak di antara vagina dan alat kelamin. Kalau wanita itu antara vagina dan anus, kalau wanita vagina kalau penyeskop. Itu tuh ada robekan, kalau pas persalinan biasanya robek di situ. Ya, baik. Benar ya Mbak Mela. Kemudian untuk kapan waktu yang tepat untuk melakukan perawatan perineum sendiri itu saat apa saja? Saat mandi, Ya. saat BAK dan BAB. Oh ya, betul ya Mbak Mela. Betul. Berarti di sini Mbak Mela sudah memahami ya. Jadi Kemudian saya lanjutkan. Nah, tujuannya sendiri itu untuk apa sih Mbak Mela? mencegah infeksi, kemudian mencegah perdarahan, mengurangi Ya. nyeri, meningkatkan kenyamanan dan mempercepat penyembuhan. Ya. Baik, betul ya Mbak Mela. Oke. Kemudian selanjutnya cara melakukan perawatan perineum. Itu bersihkan dengan sabun yang tidak mengiritasi. Ya, Kalau dibersihkan dari vagina ke anus, dari atas ke bawah, ya, setelah itu betul. mencuci tangan sebelum sudah menyentuh vagina. Ya, Kompres dingin menggunakan handuk atau es untuk handuk selama 30 menit. ya, Sering mengganti pembalut dan menggunakan celana dalam berbahan katun yang menyerap keringat. ya. Dan menjaga kata kering dengan menghanduki ketika sudah selesai membersihkan. Ya, betul sekali Mbak Mela. Baik Mbak, nah, di sini berarti Mbak Mela sudah memahami bagaimana cara dari perawatan perineum sendiri. Nah, itu bisa dipraktekkan ya Mbak Mela Baik, Mas. Setelah dari rumah sakit ini, setelah di rumah itu bisa dipraktekkan agar lukanya sendiri cepat sembuh, kemudian tidak ada infeksi seperti itu. Baik Mbak, di sini berarti Mbak Mela sudah memahami semua yang dijelaskan. Nah, untuk selanjutnya saya akan melanjutkan mengenai kebutuhan seksual setelah melahirkan. Oke. Nah, untuk kebutuhan seksual sendiri merupakan salah satu kebutuhan ibu nifas atau kebutuhan seksual setelah melahirkan. Nah, hubungan seksual itu merupakan suatu keinginan untuk menjalin hubungan, kehangatan, cinta dan perasaan dari diri sendiri secara menyeluruh, meliputi memandang dan berbicara, berpegangan tangan, berciuman atau memuaskan diri sendiri dan sama-sama menimbulkan orgasme seperti itu. Baik. Kemudian syarat aktivitas seksual bagi ibu postpartum atau ibu setelah melahirkan yaitu sendiri menunggu hingga masa nifas selesai yang biasanya itu 3-6 minggu. Kemudian selalu memastikan luka jahitan itu pulih
Kemudian terutama jika ada jahitan pada episistomi atau pada bagian lapisan perut seperti ini saat melakukan operasi sesar. Dan kebetulan sendiri Mbak Nela untuk persalinannya itu normal ya Mbak Nela? Ya, normal. Ya, baik. Kemudian selanjutnya memperhatikan kondisi fisik dan mental dari masing-masing pasangan agar tidak menimbulkan ketidaknyamanan saat melakukan aktivitas seksual seperti itu. Kemudian ada Pak, kendala saat berhubungan seks setelah persalinan itu. Yang pertama itu vagina kering. Vagina kering itu seperti tidak ada pelumas secara alami seperti itu. Kemudian jaringan parut, kemudian kelelahan. Ibu hamil ibu setelah melahirkan biasanya mudah lelah seperti itu karena di samping nutrisinya itu dibagi dengan anaknya melalui ASI, kemudian stres karena kurang tidur, mungkin karena bayi ibu Nela itu menangis setiap malam atau setiap saat, sehingga untuk jam dan pola tidur Mbak Nela itu tidak tepat waktu, kemudian kekurangan dalam hal untuk tidurnya sendiri, kemudian kurang percaya diri karena mungkin setelah melahirkan itu kan ada luka robek, tidak seperti dulu, pokoknya ada perubahan. Itu yang biasanya menimbulkan kurangnya kepercayaan diri seseorang wanita setelah melahirkan seperti itu. Kemudian anorgasmia itu merupakan ketidakmampuan seseorang itu mencapai orgasme atau titik puncak saat melakukan aktivitas seksual seperti itu. Mungkin karena masih belum menerima keadaan diri sendiri. Oh, kenapa aku dulu gini, sekarang kok malah jadi berubah seperti itu Mbak Nela. Bisa dipahami Mbak Nela? Bisa Mas Taufik. Baik Mbak Nela. Untuk selanjutnya, jika Mbak Nela sudah memahami, saya evaluasi ya Mbak Nela. Ya, silakan. Untuk yang pertama, Mbak Nela bisa menjelaskan secara singkat saja kebutuhan seksual itu apa? Itu adalah keinginan untuk membangun cinta, membangun kuasa masing-masing pasangan. Ya. Yang pokoknya seperti kegiatan itulah Mas. Oh ya. Baik. Untuk syarat aktivitas seksual bagi ibu postpartum itu yang seperti apa ya Pak? Yang pertama itu menunggu hingga masa nifas selesai. Ya. Biasanya kan 3 sampai 6 minggu. Ya. Setelah itu memastikan luka jahitan itu benar-benar sudah kering, sudah tidak ada lahan. Ya. Kemudian sama tentang ini Mas, kondisi fisik dan mental masing-masing pasangan, baik saya atau suami saya. Baik. Betul ya Mbak Nela. Iya. Untuk kendalanya sendiri saat berhubungan seks setelah persalinan itu apa saja? Ada vagina kering, Ya. terus kurang percaya diri, Ya. kelelahan dan kurang tidur, Ya. terus adanya anorgasme dan Ya. jaringan parut. Jadi Ya. Betul ya Mbak Nela. Untuk penjelasan Mbak Nela sendiri sudah bagus, sudah baik, dan Mbak Nela sendiri juga memahami. Sebelumnya mohon maaf jika ada kesalahan
dalam penjelasan saya saat menjelaskan. Terima kasih atas kerjasamanya. Mbak Mela sudah mau saya berikan edukasi. Semoga cepat sembuh, cepat pulih lagi, sehat-sehat untuk titiknya. Baik, terima kasih Mbak Mela. Saya izin untuk kembali ke ruangan. Silahkan Mbak Mela istirahat kembali. Terima kasih Mbak Mela atas waktunya.